Shalom, perkenalkan nama saya Clarita Cahaya Aditi dan pada video kali ini saya ingin mencoba untuk sharing ke teman-teman yang menonton video ini. Dan judul sharing kita hari ini adalah seperti yang udah saya tulis di judul video ini, yaitu adalah hidup menurut panggilannya. Ngomong-ngomong tentang hidup menurut panggilannya, sebenarnya apa sih atau bagaimana sih cara kita hidup menurut panggilannya atau panggilan Tuhan? Apa perbedaannya dengan orang-orang yang hidup tidak menurut panggilan Tuhan? Nah, di sini kita mau bahas bagaimana cara kita hidup menurut panggilan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki karakter yang dibaharui. Karakter yang dibaharui itu seperti apa? Yaitu karakter Kristus. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus di dalam kita. Seperti apa sih karakter Kristus itu? Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu seberapa penting sebenarnya seseorang memiliki karakter yang baik. Karakter Kristus pastinya adalah karakter-karakter yang baik. Nah, menurut kacamatanya Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Jadi, seberapa baik kita, bagaimana penampilan kita di luar, tapi Tuhan itu tidak memandang itu. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita pintar, mau kita bodoh sekalipun, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat karakter kita, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kemauan kita untuk menjadi seperti Dia. Seperti itu. Nah, menurut firman-Nya kita bisa buka di Efesus 2 ayat 10. Bunyinya adalah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memiliki karakter Kristus berarti kita hidup di dalamnya. Kita hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kita buka lagi di 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Nah, itu dia salah satu karakter yang harus kita miliki, yaitu adalah kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup kita sehingga hidup kita adalah hidup yang benar. Selanjutnya kita buka satu lagi di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini mungkin sering sekali kita dengar bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak sekali anak-anak muda yang mungkin ikut-ikutan temannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti clubbing. Mungkin karena teman kalian cupu kalau misalnya nggak masuk klub gitu. Itu kita berarti diajak untuk menjadi serupa dengan dunia. Nah, itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak hidup seperti dunia ini, tapi kita hidup menurut kehendak Allah. Nah, apa sebenarnya yang membentuk karakter seseorang? Jadi karakter seseorang ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan kita seperti keluarga, teman, atau mungkin pergaulan, atau mungkin bisa juga idola yang kita banggakan seperti itu. Jadi berasal dari orang lain, itu eksternal, berasal dari luar lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam diri kita, seperti cara pandang kita, mindset kita, tujuan hidup kita juga, itu akan mempengaruhi karakter kita. Nah, kita harus memiliki karakter seperti apa? Yaitu karakter Kristus. Jadi kita hidup ini adalah untuk menjadi serupa dengan Dia, maka kita harus memiliki karakter yang sama seperti karakter Kristus saat Kristus hidup di dunia ini. Nah, karakter Kristus itu ada dua. Yang paling penting adalah kerendahan hati dan integritas. Boleh kita buka di 1 Petrus 3 ayat 8. Saya bacakan.
Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, hendaklah kamu semua seia sekata. Jadi kalau misalnya iya ya iya, tidak ya tidak, jangan menjadi setengah-setengah seperti itu. Seperasaan mengasihi saudara-saudara. Itu dia, kita harus mengasihi saudara kita. Kita juga harus menjadi penyayang dan rendah hati. Itulah karakter Kristus yang Kristus ingin kita memilikinya juga. Nah, bagaimana kita membangun karakter Kristiani atau karakter Kristus tersebut? Yang pertama adalah dibutuhkan keberanian untuk tampil beda. Seperti yang tadi ada di Roma 12 ayat 2, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Maka dari itu kita harus berani untuk tampil beda. Jadi jangan sampai kita kayaknya saya berbeda nih dengan orang-orang di sekitar saya jadi malu. Tidak, karena kita memiliki perbedaan yang baik, yang sesuai dengan karakter Kristus, kita harus menjadi bangga dan kita harus berani untuk menunjukkan bahwa seperti ini loh karakter Kristus. Lalu yang kedua adalah berserah pada kedaulatan Allah. Selain kita sudah berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia ini, kita mencoba untuk menerapkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita, kita juga harus berserah pada kedaulatan Allah. Nah, di sini ada salah satu perkataan yang harus diingat, yaitu adalah karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup kita. Karakter yang baik akan menghasilkan transfer hidup yang baik. Maksudnya transfer hidup itu seperti apa? Jadi transfer hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita memiliki karakter yang baik, pasti orang-orang di sekitar kita juga akan memiliki dampak yang baik dari kita. Nah, karakter yang baik yang tadi kita ingin bangun itu memiliki isi. Apa sih isinya? Karakter yang baik itu berisi buah roh. Mari kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini sepertinya sudah mungkin sudah di luar kepala karena ini adalah tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itu dia. Itu adalah karakter yang Tuhan ingin kita punya. Jadi kita harus penuh dengan kasih, kita harus penuh dengan sukacita dan buah-buah roh lainnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kasih. Ada di Matius 22 ayat 36 sampai 39, yaitu tentang hukum yang utama. Hukum yang utama itu adalah mengasihi Tuhan Allah kita, dan juga hukum yang kedua itu juga mengasihi sesama manusia. Jadi kasih itu adalah karakter yang utama, hal yang terutama yang harus kita punya di dalam diri kita. Lalu sukacita. Sukacita ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi sukacita yang dibahas di sini adalah sukacita yang dari dalam kita. Kalau ada bahasa Inggris itu ada happy, ada joy. Kalau happy itu kita bersukacita karena sesuatu yang dari luar. Tapi kalau joy itu adalah yang berasal dari diri kita. Jadi kita harus menerapkan joy itu. Jadi kita harus menebarkan juga kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah damai sejahtera. Di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki damai sejahtera. Kita juga diberikan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kita bisa membagikan juga damai sejahtera itu pada sekeliling kita. Selanjutnya adalah kesabaran. Nah, setiap kita pastinya harus memiliki kesabaran. Apapun yang dilakukan oleh orang lain mungkin terhadap kita sebagai anak-anak Allah memiliki ciri khas, yaitu kita adalah orang yang sabar. Kita memiliki kesabaran. Selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan pada Matius 5 ayat 7.
Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi setiap anak-anak Allah juga harus memiliki kemurahan hati, dimana kita akan berbahagia aja ya, kita murah hati, kita murah tersenyum, mungkin akan mudah memberi, itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Lalu ada kebaikan, ada di Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah itu dia, walaupun kita mungkin dijahati oleh orang, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Seperti ada yang salah satu perumpamaan, yaitu jika kita ditampar di pipi kanan, berikan pipi kiri. Jadi kita tidak membalas, tapi kita membalasnya dengan kebaikan, supaya orang itu mungkin yang berbuat jahat kepada kita itu menjadi sadar, wow, dia dijahati tapi dia tidak membalas. Wah, seperti ini ya karakter anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Kristus. Selanjutnya adalah kesetiaan. Dalam Wahyu 2 ayat 10, kita baca bersama-sama, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, bagaimana kita anak-anak Tuhan harus setia sampai akhir sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang selanjutnya adalah lemah lembut atau kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu akan menghasilkan ketenangan jiwa. Jadi jangan sedikit-sedikit kita marah mungkin, tapi kita harus tadi sabar dan kita harus menghadapinya dengan kelemah lembutan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Kita bisa baca di Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah ini dia nih, khususnya bagi kita orang-orang muda, kita harus coba menguasai diri kita harus coba mengontrol diri kita tentang apa yang mungkin mempengaruhi kita, apalagi kita dalam usia yang mungkin mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus menguasai diri kita. Nah, dengan memiliki hidup yang penuh dengan karakter Kristus, berisikan oleh buah roh dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dapat mencapai tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, hidup itu sebenarnya adalah semuanya tentang kasih. Seperti yang tadi udah disebutkan bahwa hukum yang utama adalah tentang kasih. Tuhan itu adalah kasih. Jadi dia ingin kita serupa dengan dia, yaitu melakukan segala hidup kita penuh dengan kasih. Nah, mengapa kasih? Nah, untuk hidup menurut panggilannya, itu ada yang pertama, hidup tanpa kasih itu tidak ada artinya, tidak berharga. Jadi kita hidup tapi tidak mengasihi sesama kita, tidak mengasihi Tuhan, hidup kita sia-sia. Yang kedua, kasih akan kekal selamanya. Nah, kenapa kasih? Itu karena kasih kekal selamanya. Kasih tidak akan hilang seperti itu. Kita bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih itu sangat penting bagi kita untuk melakukan hidup kita menurut panggilannya. Yang ketiga, kita dievaluasi berdasarkan kasih. Jadi segala hidup kita akan dievaluasi berdasarkan kasih yang sudah kita berikan kepada sesama kita, kepada orang lain, dan kepada Tuhan pastinya. Nah, Tuhan ingin kita hidup sebagai anggota tubuhnya. Tuhan adalah kepala. Tuhan adalah segala sumber apapun yang dilakukan oleh tubuh. Kita hanya anggota tubuhnya yang mengikuti kehendak dari kepala. Nah, setelah kita tahu apa tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hidup menurut kehendaknya, kita harus tahu juga apa visi hidup kita sebenarnya di dunia ini. Sebenarnya untuk apa saya hidup di dunia ini? Saya sendiri memiliki visi hidup di mana setiap apa yang saya lakukan di dunia ini, saya harap saya bisa menjadi manfaat buat orang lain.
Jadi jika saya masuk ke dalam kehidupan seseorang, saya tidak hanya sekedar lewat, tapi saya memberikan setidaknya sedikit dampak baik bagi mereka atas apa yang saya lakukan. Saya percaya apapun yang kita lakukan, besar atau kecil, terhadap seseorang itu pasti memiliki dampak. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai perlakuan kita, kata-kata kita memiliki dampak yang buruk terhadap orang lain. Nah, saya ini berpegangan pada Matius 5 ayat 13 dan 16, di mana kita harus menjadi garam dan menjadi terang dunia. Kita sebagai anak-anaknya tadi kita harus berani tampil beda. Jika sekeliling kita gelap, maka kita akan menjadi terangnya. Jika sekeliling kita tawar, kita akan menjadi garamnya. Jadi biarlah hidup kita menjadi manfaat untuk orang lain, yaitu manfaat yang baik, dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dalam hidup menurut panggilannya, kita akan mewujudkan visi hidup kita dan juga visi Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih visi Tuhan dalam hidup kita? Ada satu panggilan Tuhan atau sekaligus tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu adalah amanat agung. Mari kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bumi. Kita harus menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan. Bagaimana caranya kita memenuhi amanat agung Tuhan? Yaitu adalah dengan tadi, hidup dengan karakter yang Kristus miliki. Hidup menurut panggilan Tuhan. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini kita bukan menjadi suruhannya Allah, tapi kita menjadi rekan kerja Allah. Di sini di Matius 28 ayat 20 dibilang bahwa aku menyertai kamu senantiasa, aku menyertai. Jadi Tuhan tidak hanya ayo jadikan semua bangsa muridku, tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam kita menyelesaikan amanat agung ini. Jadi kita akan menyebarkan kebaikan tentang Dia. Kemanapun Tuhan mengutus, kita harus siap. Tuhan, saya siap untuk diutus oleh Tuhan. Ini juga berkaitan dengan mungkin ada teman-teman yang sekarang kuliah, karena saya sekarang sedang kuliah, mungkin teman-teman juga ada yang sedang kuliah, mungkin ada teman-teman yang kuliahnya tidak seperti yang teman-teman mau, maksudnya tempatnya. Misal seperti saya sekarang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, mungkin teman-teman ada yang ingin di Universitas Pendidikan Indonesia tapi sekarang mungkin ada di kampus lain. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dimanapun teman-teman ditempatkan saat ini, itu Tuhan pasti punya rencana yang indah buat teman-teman. Apapun yang teman-teman lakuin, Tuhan yang utus teman-teman untuk menjadi berkat di sana, untuk menjadi menyebarkan kebaikan, menjadi saksinya Tuhan. Nah, ini dia nih, amanat agung ini adalah misi utama kita dalam hidup menurut panggilannya. Jadi amanat agung adalah panggilan utama kita, menjadi saksi Kristus dengan cara apapun, bisa dengan talenta, bisa dengan mungkin kita berprestasi, itu kita bisa juga menjadi saksinya Tuhan. Misal teman-teman ada yang berprestasi dalam bidang akademik, jadi ada yang bilang, oh dia ternyata orang Kristen, dia yang juara. Wow, itu salah satu cara kita bisa menjadi saksi Kristus. Atau kita juga bisa pelayanan seperti menjadi WL atau menjadi singers, menjadi guru sekolah minggu mungkin, atau menyebarkan kebaikan melalui berbagi, mungkin berbagi makanan ke sesama dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menjadi saksinya Tuhan melalui cara apapun. Nah, itu dia hidup menurut panggilannya. Jadi hidup menurut panggilannya adalah hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup dengan karakter Kristus ada di dalam kita, dan juga hidup menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadi saksi Tuhan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan melalui sharing kita hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang
ingin disampaikan, bisa teman-teman komen di bawah ini. Lalu jika saya ada salah kata atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.